zaman dahulu di negeri Antabarata, hiduplah sepasang pasutri miskin. Karena dikutuk oleh Bantara Indra dan dibenci oleh semua orang, setiap mereka mengemis mereka selalu dipukuli serta diusir hingga akhirnya ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah mereka di hutan. Mereka hanya memakan buah-buahan serta batang-batang kayu atau jahe-jahe lainnya yang ada di hutan. Selang beberapa lama, istri si miskin pun hamil. Ketika hamilnya sang istri menginjak 3 bulan, sang istri menginginkan mangga yang ditanam di taman kerajaan. Ia pun berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah kamu akan membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak akan bisa mengambil buah mangga yang ada di taman kerajaan." Setelah mendengar perkataan suaminya itu, sang istri menangis. Lalu suaminya pun berkata, "Istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu." Istrinya pun berhenti menangis. Lalu si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Ia ragu untuk meminta buah mangga tersebut karena ia takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya kepadanya, "Hei miskin, apa yang kamu inginkan?" "Jika Tuan memiliki rasa belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuan." Lalu si pedagang pun memberikan buah mangga, makanan, serta keperluan lainnya kepada si miskin. Si miskin pun heran, karena biasanya ia selalu dipukuli, dilempari batu, serta diusir. Setelah ia berpikir seperti itu, ia pun pergi kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Kemudian sang istri menolak apa yang diperoleh oleh suaminya tersebut. Kemudian ia pergi menghadapi Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam istana dan Baginda Raja pun berkata, "Hei, miskin, apa yang kamu inginkan?" Si miskin pun menjawab sambil memohon, "Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah tuanku." "Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini." suruh Baginda Raja kepada prajurit kerajaan. Kemudian diambilkanlah buah mangga tersebut kepada si miskin. Setelah itu, si miskin pun berterima kasih dan menuju pulang ke rumahnya. Sang istri pun senang karena si miskin membawa keinginan sang istri, yaitu buah mangga yang ditanam di taman kerajaan. Selama istrinya hamil, mereka berdua memperoleh banyak peralatan, perlengkapan, kebutuhan apapun itu. 6 bulan kemudian, pada malam hari di mana bulan bersinar terang, sang istri pun melahirkan. Ia melahirkan seorang laki-laki yang sangat tampan. Anak tersebut diberi nama Mahakarma yang artinya anak yang di dalam kesulitan. 3 bulan kemudian, si miskin pun menggali tanah untuk membangun rumahnya. Ketika ia sedang menggali tanah, ia menemukan karung yang berisi emas yang sangat banyak. Istrinya pun melihat dan datang lalu berkata, "Emas ini akan cukup sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang perlengkapan keperluannya seperti kendi, utar-utar, dan lain-lain. Lalu ia menimang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri rakyat semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu dan si miskin pun menjadi raja dan mengganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Kemudian sang istri pun berganti nama menjadi Ratna Dewi dan negeri pun dinamakan Puspasari.